Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang operator. Untuk mempermudah pembahasan materi ini atau untuk mempermudah agar materi ini cepat dipahami, sebaiknya terlebih dahulu kita sudah memahami 3 materi-materi sebelumnya. Minimal kita sudah mengetahui tentang variabel, tipe data dasar, dan input output dari bahasa pemrograman C++. Baik, materi kali ini adalah operator. Operator adalah sebuah lambang atau simbol yang digunakan dalam sebuah operasi pemrograman. Ya, di mana operator yang digunakan ini itu bisa diketahui dari persamaan yang menjadi argumen atau ekspresinya. Ya. Operasi dalam bahasa pemrograman itu setidaknya ada 2, yaitu operasi aritmetika atau operasi perhitungan atau penghitungan, dan yang kedua adalah operasi yang berhubungan dengan logika atau operasi yang akan menentukan nilai benar atau salah sebuah argumen atau ekspresi. Nah, jadi operator tersebut bisa kita lihat dari argumen atau ekspresi nanti yang digunakan dalam proses pemrograman. Contoh persamaan, ya, di sini ada B sama dengan 1 ditambah 2. Nah, ini adalah bentuk persamaan yang dipahami dalam bahasa pemrograman, ya. Kalau dalam matematika, persamaannya itu biasanya tidak seperti ini, ya. Kalau dalam matematika, B atau variabel hasil itu biasa ditempatkan di bagian belakang atau sebelah kanan dari ekspresi yang dihitung atau dioperasikan. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman, hasil itu ada di sebelah kiri dari ekspresi. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang diterapkan dalam bahasa pemrograman, di mana B adalah sebuah variabel. Kemudian tanda sama dengan ini adalah sebuah operator yang dikenal dengan operator assignment atau penugasan. Kemudian angka 1 dan 2 ini disebut dengan operan. Ya, operan atau nilai yang dioperasikan. Kemudian ada tanda plus. Tanda plus ini adalah operator penjumlahan atau penambahan. Sementara yang dimaksud dengan statement atau ekspresi adalah B sama dengan 1 ditambah 2. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa operator yang digunakan adalah operator penambahan atau penjumlahan, dan juga ada operator penugasan atau assignment. Jadi untuk membaca persamaan seperti ini, yaitu B diisi dengan hasil perhitungan dari 1 ditambah 2. Atau B ini akan diisi dari hasil perhitungan variabel atau ekspresi yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah pembagian operator. Dalam pembahasan kali ini, saya membagi operator menjadi 4 kelompok. Dalam referensi lain atau literatur yang lain mungkin pembagiannya hanya 2 atau 3. Masalah perbedaan seperti ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Setiap literatur atau setiap referensi itu memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman. Jadi walaupun mungkin berbeda dalam pembagian kelompok operator ini, yang jelas tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bagi kita yang mempelajarinya. Jadi sekali lagi di sini saya membagi menjadi 4 kelompok operator. Yang pertama adalah operator assignment, atau seperti yang
kita sebutkan sebelumnya, assignment ini adalah operator penugasan. Simbolnya adalah simbol sama dengan. Kemudian ada operator unary, yang ketiga ada operator binary, dan yang keempat adalah operator ternary. Yang pertama adalah operator assignment atau operator penugasan. Operator ini berfungsi untuk memasukkan atau menginputkan nilai ke dalam sebuah variabel atau konstanta. Simbol yang digunakan untuk operator ini adalah tanda sama dengan. Contohnya, B sama dengan 1 ditambah 2, di mana tanda sama dengan ini bermaksud mengisi variabel B dari hasil perhitungan 1 ditambah 2. Yang kedua ada yang disebut dengan operator unary. Operator ini hanya melibatkan satu operan, atau operasi yang menggunakan operator ini hanya melibatkan satu operan atau satu nilai atau satu ekspresi yang akan dinilai. Contoh, di kolom bagian sebelah kanan ini ada operator dengan simbol plus, minus, plus plus, dan minus minus, di mana simbol plus ini akan membuat sebuah nilai itu menjadi positif. Contoh, di sini ada angka 5 ditambahkan dengan tanda plus, artinya di sini 5 ini adalah positif. Yang kedua adalah tanda minus. Tanda ini apabila diberikan atau diletakkan di depan sebuah angka atau bilangan, maka angka tersebut akan menjadi bilangan atau angka negatif. Yang ketiga ada plus plus. Operator ini disebut dengan operator increment, di mana sebuah variabel akan dinaikkan 1 apabila variabel tersebut diberikan tanda increment atau operator increment. Yang keempat adalah minus minus. Nah, operator ini disebut dengan operator decrement, di mana sebuah nilai atau angka yang diterapkan atau diberikan decrement ini, maka nilai tersebut akan diturunkan menjadi 1. Ya, diturunkan 1 tingkat. Ya, misalnya dari 4 menjadi 3. Nah, kita langsung kepada pembahasan increment, karena untuk pembahasan operator yang simbolnya plus tadi dan minus, saya kira itu sudah sangat dipahami karena kita sudah mempelajarinya sejak sekolah dasar di pendidikan dasar ya, jadi tidak perlu lagi kita untuk mengulang. Nah, intinya di sini bahwa tanda plus ya, tanda plus ya pada angka 5 ini itu biasanya pada umumnya tidak dituliskan. Nah, meskipun tidak dituliskan tanda plus tersebut, maka kita semua sudah paham bahwa nilai tersebut adalah positif. Beda dengan apabila kita menginginkan sebuah nilai itu negatif, maka tanda minus itu harus diletakkan di belakang atau di depan dari angka tersebut. Increment adalah sebuah operasi penambahan yang terjadi pada sebuah variabel dengan menggunakan operator plus plus. Operator plus plus atau disebut dengan operator increment ini akan menambahkan nilai dari sebuah variabel dengan nilai 1, atau jika sebuah variabel menggunakan tanda increment ini, operator increment ini, maka variabel tersebut akan dinaikkan 1 tingkat dari nilai awalnya. Misalnya, sebuah variabel A itu bernilai 4. Apabila ditambahkan dengan operator increment ini, maka nilai 4 itu akan berubah
menjadi 5. Ya, nilai barunya menjadi 5. A yang sebelumnya 4, kemudian ditambahkan dengan operator plus, maka A yang baru, variabel A yang baru akan bernilai 5. Terdapat dua jenis increment, yaitu pre-increment dan post-increment. Di mana pre-increment ini penulisannya didahului dengan operator plus, kemudian diikuti oleh variabelnya. Nah, operator pre-increment ini akan menambah nilai sebelum variabel tersebut diproses. Ya. Kemudian yang kedua adalah post-increment, di mana bentuk penulisannya adalah didahului dengan variabelnya, kemudian ditambahkan tanda increment. Nah, apabila increment menggunakan post increment ini, maka variabel akan diproses sebelum menambahkan nilai dari variabel tersebut. Nanti untuk lebih jelasnya akan diperlihatkan dalam simulasinya, ya. Kemudian ada decrement. Decrement ini adalah sebuah operasi pengurangan yang terjadi pada sebuah variabel dengan menggunakan operator minus. Nah, operator minus ini akan mengurangi nilai dari sebuah variabel dengan nilai 1. Artinya, nilai variabel tersebut akan diturunkan 1 dari nilai yang sebelumnya. Ya, misalnya nilai A, sebuah variabel A, nilainya adalah 4. Apabila diberikan operator decrement, maka operator tersebut atau variabel tersebut nilai barunya akan menjadi 3 karena dikurangi 1 tingkat. Sama seperti increment, ini decrement ini terdapat dua jenis juga, yaitu pre-decrement dan post-decrement. Nah, di mana bentuk penulisan dari post-decrement ini didahului dengan tanda minus, kemudian diikuti dengan variabelnya. Nah, apabila sebuah variabel diikuti dengan tanda decrement, maka artinya nilai dari variabel tersebut akan dikurangi sebelum variabelnya diproses. Yang kedua adalah post-decrement. Ya, bentuk penulisannya didahului dengan variabelnya, kemudian diikuti dengan minus atau operator decrement. Artinya variabel akan diproses sebelum nilai variabel tersebut dikurangi. Kelompok operator berikutnya adalah kelompok operator binary. Nah, operasi binary ini adalah operasi yang akan melibatkan atau yang hanya melibatkan dua operan. Nah, apabila operasi yang melibatkan dua operan ada atau nampak, nah itu berarti operasi binary. Nah, operatornya disebut dengan operator binary. Nah, operator binary ini itu terbagi menjadi 4 jenis. 4 jenis ya, 4 bentuk ekspresi ya, ekspresi atau argumen. Yang pertama bentuk ekspresi aritmetika atau operasi perhitungan. Yang kedua ekspresinya berbentuk ekspresi logika ya, di mana ekspresi itu akan ditentukan nilainya salah atau benar. Kemudian ada operasi relasional ya, ini masuk operator relasional, di mana operasi ini akan melihat apakah sebuah ekspresi itu benar dalam perbandingannya ya. Kemudian ada operasi atau operator bitwise. Nah, operasi ini itu digunakan untuk memanipulasi bit ya, binary digit. Yang pertama adalah operasi aritmetika.
Dalam operasi aritmetika, operatornya kita sebut dengan operator aritmetika. Nah, contoh dari operator yang digunakan pada operasi matematika atau aritmetika, yang pertama adalah operasi penambahan, yaitu tanda plus, kemudian operasi pengurangan, tanda minus. Selanjutnya adalah operasi perkalian, itu ada tanda asteris atau bintang. Kemudian tanda garis miring, ya, slash. Ini merupakan operasi pembagian. Operatornya disebut operator pembagian. Selanjutnya ada operasi modulus, di mana operatornya disebut operator modulus, dilambangkan dengan tanda persen. Contohnya bisa kita lihat pada kolom sebelah kanan. Ya. Operator penambahan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Operator pengurangan 5 kurang 3 sama dengan 2. Dan seterusnya, bisa dilihat ya di kolom sebelah kanan. Nah, operasi berikutnya yaitu operasi logika, di mana operator yang terlibat dalam operasi ini disebut dengan operator logika, di mana nilai yang dihasilkan ini berupa nilai boolean. Ya, yang kita ketahui bahwa nilai boolean ini hanya terdapat dua nilai, yaitu nilai true yang melambangkan sebuah nilai benar atau satu, ya. Kemudian false yang melambangkan sebuah nilai itu salah, yang direpresentasikan dengan angka 0. Ada 3 bentuk operator dalam operasi logika. Yang pertama adalah operator AND. Simbolnya adalah 2 tanda N atau 2 tanda ampersand. Operatornya disebut dengan operator N. Operasinya disebut operasi N. Kemudian operasi berikut disebut operasi OR. Simbolnya disebut dengan operator OR, yaitu 2 garis vertikal. Yang ketiga adalah operasi NOT. Operatornya disebut dengan operator NOT. Ini menggunakan tanda seru. Operasi AND dalam operasi logika ini memiliki ketentuan atau kaidah, yaitu setiap operasi AND hanya akan menghasilkan nilai true, nilai 1, jika semua operannya bernilai benar. Ya. Nah, pada operasi AND ini hasilnya akan bernilai true atau 1 jika semua operannya bernilai benar. Di sini kita ada contoh, ya. Ada 2 nilai atau 2 variabel X dan Y. Di baris pertama, X dan Y ini bernilai 1, sehingga apabila dioperasikan dalam operasi AND, maka hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena baik variabel X dan variabel Y, operannya atau nilainya bernilai 1 atau bernilai benar. Yang baris kedua, hanya X yang bernilai 1 atau bernilai benar, sedangkan Y itu bernilai 0 atau salah, sehingga hasilnya adalah 0. Kenapa bisa 0? Kita lihat kaidahnya bahwa nilai atau hasil akhir dari operasi AND hanya akan bernilai 1 kalau semua operannya juga bernilai 1, ya. Atau operasi AND ini hanya akan menghasilkan nilai benar jika semua operannya, ya, atau jika semua variabel yang dilibatkan itu juga bernilai benar atau bernilai 1. Nah, selainnya itu pasti nilainya 0, ya. Seperti contoh pada tabel yang tampil pada layar ini, ya. Nah, jadi hanya baris pertama saja yang bernilai benar.
Kenapa? Karena hanya baris pertama saja yang semua variabel atau semua operannya bernilai benar. Sementara yang lain ada yang salah satu operannya bernilai 0, bahkan ada yang dua-dua operannya bernilai 0, sehingga hasilnya adalah semua adalah 0. Selanjutnya operasi OR. Nah, operasi OR di sini ya, operatornya itu kita sebut dengan operator OR. Kaidahnya adalah semua operasi OR hanya akan menghasilkan nilai 1 jika semua atau salah satu operannya itu bernilai benar. Sekali lagi, operasi OR ini hanya akan menghasilkan nilai 1 atau true jika semua atau salah satu operannya atau salah satu variabelnya atau semua variabelnya adalah bernilai benar. Selain itu pasti salah. Bisa kita lihat di contoh pada tabel berikut. Di sini ada variabel X dan Y. Contoh pertama, variabel X dan Y ini bernilai 1 sehingga hasilnya adalah 1. Ya. Lihat di sini kaidahnya ya. Apabila semua atau salah satu operannya bernilai benar, maka hasilnya pasti benar. Baris yang kedua, X-nya bernilai benar, Y-nya bernilai 0. Hasilnya adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena salah satu operannya bernilai benar, yaitu variabel X bernilai benar. Selanjutnya di baris ketiga sama, salah satunya bernilai benar atau bernilai 1 sehingga hasilnya adalah true. Ya. Nah, di baris keempat tidak ada variabel atau operannya yang bernilai 1 atau bernilai benar sehingga hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah operasi NOT. Nah, operator yang dilibatkan dalam operasi ini disebut dengan operator NOT. Operator ini akan menghasilkan nilai kebalikan dari nilai yang ada. Sebagai contoh, misalnya sebuah variabel X itu nilainya 1, maka NOT X-nya adalah 0. Ingat, dalam operasi logika ini hanya memiliki dua nilai, kalau bukan 1, 0 ya, atau kalau bukan true, false ya. Kalau tidak benar, salah, hanya dua nilai saja. Sehingga kalau bukan 1 pasti 0 ya. Kemudian contoh yang kedua, X-nya adalah 0 sehingga kalau dinotkan not 0 artinya adalah 1. Berikutnya jenis operasi relasional. Ya. Operator yang dilibatkan dalam operasi relasional ini disebut dengan operator relasional. Ada beberapa bentuk operatornya. Ya. Nah, dalam operasi ini dua buah operan itu akan dibandingkan kebenaran ekspresinya, ya. Dibandingkan kedua buah operan ini dibandingkan untuk mengetahui atau untuk menentukan benar atau salahnya ekspresinya. Lambang dari operator relasional ini ada 6 lambang atau ada 6 operator. Yang pertama adalah operator lebih besar, ya. Kemudian ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Sekali lagi, operasi relasional ini yaitu membandingkan dua buah operan dan menentukan apakah ekspresi perbandingan dari dua operan ini benar atau salah. Sebagai contoh,
kita lihat di sini ada operasi lebih besar. Ekspresinya 5 lebih besar dari 2, sehingga hasilnya adalah true atau benar. Kenapa? Karena 5 memang lebih besar daripada 2, sehingga hasilnya adalah true. Kemudian contoh berikutnya adalah 5 lebih kecil dari 2. Ya, 5 lebih kecil dari 2. Hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena ekspresi ini salah. Ya, 5 itu tidak lebih kecil dari 2, bahkan atau justru 5 lebih besar dari 2, sehingga ekspresi ini secara logika dianggap salah. Jadi hasilnya adalah salah atau 0 atau false. Kemudian contoh yang ketiga, ekspresinya adalah 5 ini lebih besar atau sama dengan 2. Hasilnya adalah benar. Kenapa? Karena 5 ini memang lebih besar dari 2 meskipun tidak sama dengan 2. Karena operator yang ini, ya, kalau ada operator lebih besar sama dengan berarti kalau dua buah operan yang dibandingkan ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama lebih besarnya dan sama dengannya. Kalau salah satunya memenuhi syarat, maka hasilnya akan menjadi 1, ya. Nah, di sini kita bisa lihat 5 ini lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini 5 memang sama lebih besar daripada 2 meskipun tidak sama dengan 2, sehingga hasilnya adalah benar. Selanjutnya, ekspresi 5 lebih kecil atau sama dengan 2, ya, lebih kecil sama dengan 2. Hasilnya adalah salah atau 0. Kenapa? Karena 5 ini tidak lebih kecil dari 2 dan 5 ini juga tidak sama dengan 2, ya. Nah, sehingga hasilnya 0. Kenapa? Karena kedua operator perbandingan ini tidak ada yang memenuhi kebenarannya. Ya, 5 ini bukan lebih kecil dari 2 dan 5 juga tidak sama dengan 2, sehingga hasilnya adalah 0. Ekspresi berikutnya, ya, sebagai contoh di sini 5 itu sama dengan 2. Ya, artinya nilai 5 sama dengan nilai 2, ya. Nah, hasilnya adalah 0. Kenapa? 5 ini bukan 2, ya, atau tidak sama dengan 2, sehingga hasilnya adalah 0. Berikutnya ekspresinya adalah 5 tidak sama dengan 2. Hasilnya adalah true atau benar. Kenapa? Karena ekspresi ini memang benar. 5 itu tidak sama dengan 2. Operasi berikutnya adalah operasi bitwise. Nah, operatornya kita sebut dengan operator bitwise. Nah, operasi ini, ya, digunakan untuk memanipulasi bit. Digunakan biasa pada rekayasa hardware, ya, misalnya robotik. Ya, itu program yang dibuat untuk hardware. Biasanya banyak menggunakan operasi bitwise ini. Ada setidaknya 6 operasi pada bitwise. Ada operasi AND, OR, XOR, NOT, shift right, dan shift left. Operator AND ini menggunakan lambang 1, ya, 1 ampersand, 1 tanda dan. Ya, beda dengan operasi logika tadi, ya, plus operasi logika yang tadi, ya, operasi OR-nya. Kalau operasi logika tadi, OR-nya menggunakan 2 garis vertikal, ya. Operasi N-nya menggunakan 2 operator atau lambang dan. Nah, kalau di bitwise, operasi dan itu hanya 1 tanda dannya. Kalau OR, 1 tanda garis vertikal. Kemudian di sini ada
XOR, operasi XOR, yaitu operasi exclusive OR, ya. Nah, kemudian ada juga operasi NOT. Namun yang berbeda di sini adalah simbolnya. Kalau operasi logika tadi, NOT-nya itu menggunakan tanda seru. Kalau di operasi bitwise menggunakan tanda ini ya, tanda tak terhingga atau tanda tak terdefinisi. Kemudian ada operasi shift right. Operasi shift right ini menggunakan tanda panah ke kanan ya, tanda panah ke kanan, double ya. Kemudian shift left menggunakan tanda panah ke kiri, ya double juga, dua ya. Nah, sebagai contoh, misalnya operator AND ya, sama dengan operator logika tadi ya, kaidahnya jika salah satunya jika kedua operannya atau semua variabel atau semua operan yang terlibat bernilai benar, maka hasilnya adalah benar atau true ya. Di sini kita bisa lihat ya, operannya di sini bernilai 1, operan yang kedua juga bernilai 1, sehingga hasilnya adalah 1 ya. Begitu juga dengan operasi OR ya, sama dengan operasi OR di operasi logika ya. Apabila salah satu atau kedua atau semua operan yang dilibatkan itu bernilai benar, maka hasilnya adalah benar ya. Ingat kaidahnya ya, jika salah satu bernilai benar dari operannya atau semua operannya bernilai benar, maka hasilnya 1. Nah, itu kalau operasi OR ya. Nah, sementara di sini ada operasi tambahan yaitu XOR atau exclusive OR. Yang membedakan exclusive OR dan operasi OR yaitu jika pada operasi OR ya, kalau kedua nilainya bernilai benar ya atau true, maka hasilnya adalah true. Sedangkan kalau exclusive OR itu tidak boleh ke semua operan yang dilibatkan atau semua variabel yang dilibatkan itu bernilai benar ya, itu tidak boleh. Jika ada ekspresi seperti itu, semua nilainya benar, semua nilai operannya benar, atau semua nilai variabelnya benar, maka hasilnya adalah 0 ya. Itu kalau operasi XOR. Jadi itu bedanya ya, OR dan XOR. Kalau OR, satu atau semua variabelnya bernilai benar, maka nilainya juga hasilnya adalah benar. Kalau XOR, kalau salah satu nilainya benar, maka hasilnya benar. Kalau dua-duanya bernilai benar, maka hasilnya adalah 0. Kemudian ada operasi NOT. Nah, operasi NOT ini adalah operasi kebalikan. Contohnya, NOT 1, berarti kebalikan dari 1 adalah 0 ya. Kenapa? Karena dalam bilangan boolean yaitu hanya ada 2 simbol bilangannya, yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 0 ya. Jadi kalau bukan 1 berarti 0, kalau bukan 0 berarti 1. Operasi berikutnya adalah shift right. Shift right ini artinya geser ke kanan ya, dimana ada kaidah pada operasi pergeseran ini, baik geser kiri maupun geser kanan. Yang pertama adalah geser kanan. Ketentuannya adalah setiap digit bilangan ya yang berada di sebelah kanan ya, itu 2 kali nilainya dari digit yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau digit sebelah kirinya bernilai 4, maka digit berikutnya akan bernilai 8 ya. Jadi digit berikutnya atau digit di sebelah kanan itu 2 kali dari digit sebelumnya atau digit sebelah kirinya ya. Sehingga di sini apabila kita melihat contohnya 4 shift right 1, artinya 4 digeser sekali ke kanan.
maka hasilnya adalah 8. Ingat kaidahnya bahwa digit sebelah kanan itu 2 kali nilainya dari digit sebelah kiri. Ya, sehingga kalau hanya digeser sekali berarti nilai berikutnya adalah 2 kali dari nilai digit sebelumnya. Kemudian di sini ada operasi shift left, artinya geser ke kiri. Beda dengan shift right tadi. Kalau shift right tadi digit di sebelah kanan itu nilainya 2 kali dari digit sebelah kiri. Nah, kalau shift left ya, nilai sebelah kiri itu adalah setengah dari nilai digit sebelah kanan. Ya. Nah, sekali lagi kalau operasinya adalah shift left berarti digit sebelah kiri itu adalah setengah dari digit sebelah kanan. Sebagai contoh, 8 geser ke kiri 1. Ya, 8 shift left 1. Hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena 8 ini digeser ke kiri sekali, sehingga hasilnya adalah setengah dari 8. Ya, setengah dari 8 adalah 4. Nah, kemudian ekspresi operasi XOR seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di sini kedua nilai operannya adalah 1 sehingga hasilnya adalah 0. Nah, ini yang membedakannya dengan operasi OR. Kalau operasi OR ya, salah satu atau kedua operannya bernilai benar, maka hasilnya pasti benar. Ya, ini di sini saja perbedaannya dengan operasi OR ya. Yang lain sama. Nah, ini ada contoh lagi shift right ya. 10 shift right 1, artinya 10 digeser ke kanan 1 sehingga hasilnya adalah 5 ya, setengahnya. Salah ya, kalau 10 digeser 1 hasilnya adalah 20 ya, di sini 20 bukan 5 ya, hasilnya adalah 20. Ini salah. Nah, ini kalau operasi shift left ya. Kalau shift left 10 digeser ke kiri 1 hasilnya adalah 5, tapi kalau digeser kanan berarti dikali 2 ya, bukan dibagi 2. Kemudian juga 8 digeser 2, artinya 8 digeser 2 kali, yaitu 16, kemudian 16 dikali 2 berarti 32. Ya, berarti 32. Ini salah ya. Ya, salah ketik ya. Sini ada shift left ya. 5 geser 1 itu hasilnya adalah 2 ya. Nah, kalau menggunakan integer ya, jadi angka bilangan bulat ya. 2 geser ke kiri 2 hasilnya adalah 0 ya. Nah, 2 geser ke kiri jadi 1, kemudian 1 dibagi 2 setengah atau dibulatkan menjadi 0 ya. Ini salah ketik ya, terbalik. Berikutnya adalah operasi ternary. Nah, operasi ternary ini adalah operasi yang melibatkan 3 ekspresi atau salah satunya adalah ekspresi ya, melibatkan 3 operan ya, atau salah satunya adalah ekspresi. Nah, contohnya di sini ya.
Nah, ini ada sebuah ekspresi, kemudian ada operan, ya, dua operan di sini, operan 10 dan operan 5. Jadi inilah yang disebut dengan ternary. Jadi melibatkan tiga operan. Yang operan pertama berbentuk ekspresi, kemudian ini operan yang kedua, dan operan yang ketiga. Simbol yang digunakan untuk operasi ternary disebut dengan operator ternary, yaitu menggunakan simbol tanda tanya dan titik dua, ya, di mana operasi ternary ini, ya, nilai yang akan ditampilkan atau hasil dari operasi ternary ini adalah jika ekspresinya benar, ekspresi di sini maksudnya benar, maka yang ditampilkan adalah atau hasilnya adalah 10. Sementara jika ekspresi di sini secara logis salah, secara logika salah, maka yang ditampilkan adalah 5. Jadi sekali lagi, kalau ekspresi di sini bernilai benar secara logika, maka yang ditampilkan adalah operan yang di sini, ya. Nah, operan setelah tanda tanya. Tapi kalau misalnya ekspresi di sini, ya, itu salah secara logika, maka yang ditampilkan adalah operan setelah titik 2. Ya, ini sama fungsinya dengan struktur select atau pemilihan.